two, one. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juanita di Kega Box. Kega Box kita kali ini akan berjudul Suratan Terbuka. Nah, hari ini kita juga kedatangan seorang bintang tamu. Bintang tamu kita kali ini dulu dia adalah seorang anak Kega sama seperti kalian. Sekarang dia sudah menjadi pembina Kega. Siapakah dia? Ini dia orangnya, Kak Jos Henry. Hai Kak. Hai. Apa kabar? Baik. Yuk silahkan duduk. Ya Kak udah mau datang hari ini. Sama-sama. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini adalah suratan terbuka atau menjadi saksi bagi orang lain. Nah, kita kan mau dengar nih kesaksian dari Kakak. Saya mau nanya nih, sebenarnya Kakak mengenal Tuhan Yesus pertama kali itu kapan sih? Mengenal Yesus pertama kali itu sebenarnya sih udah lama ya. Soalnya dari kecil juga udah ke gereja. Tapi benar-benar lebih kenal sama Yesus lagi tuh pas SMP. Pas SMP ya? Kelas 1 SMP tepatnya. Nah, Kak, saya mau tahu nih, ada nggak hal-hal apa sih yang benar-benar mendorong Kakak untuk mengenal Tuhan Yesus? Hal-hal apa ya? Oh banyak sih. Contohnya Kak, Kebaikannya Tuhan, apa lagi? karya penyelamatannya, terus sama ya banyak deh di hidup saya sendiri juga banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang udah saya lihat. Selama perjalanan hidup Kakak bersama Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, saya mau tahu apa sih perbuatan yang Kakak sudah lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Yang tidak sesuai. Iya. SMP waktu itu, SMP cuma kelas 3, SMP kelas 3 saya tuh lagi getol-getolnya tuh main game online. Oh, game online ya Kak? Main game online tuh bisa berjam-jam sampai lupa waktu, lupa makan, lupa ini, lupa itu ya itu jadi sampai ngedoain Tuhan lah istilahnya. Berarti fokusnya sama game aja Iya, ya Kak ya? fokus sama game. Nah Kak, kalau yang tadi kan Kakak cerita tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dong. Iya. Nah, sekarang Kakak mesti share nih sama teman-teman di Kega. Perbuatan apa sih yang udah Kakak lakuin sesuai dengan keinginan Tuhan? Yang sesuai dengan keinginan Tuhan Iya. tuh misalnya nih di rumah ya yang pertama saat teduh pastinya, terus bantuin orang tua kan di rumah nggak pakai pembantu kan, jadi saya bantuin ya cuci, dapat masing-masing tuh dapat tugas masing-masing dan saya kebagian cuci. Oh ya kalau misalnya adik saya nih lagi minta bantuan butuh bantuan bikin PR ya saya bantuin. Terus kalau di Kega pelayanan tuh saya pelayanan Kega itu kadang suka multimedia, WL, terus ya musik juga gitu. Ternyata banyak juga ya Kak ya. Nah teman-teman, tadi kan Kak Jos udah bilang kalau dia itu bantuin orang tua di rumah dan bantuin adiknya ngerjain PR di rumah. Sekarang saatnya kita mendengar konfirmasi dari adiknya Kak Jos yang namanya Jane. Bener gak ya Kak Jos itu bantuin Jane ngerjain PR di rumah? Yuk kita lihat. Dulu saya sama Jos itu sering banget berantem, pokoknya setiap hari berantem kerjaannya, bahkan sampai cakar-cakaran setiap hari. Nah, tapi seiring perubahan dia juga ya, sekarang sih kita udah nggak pernah berantem lagi ya. Bahkan dia udah sering bantuin tugas-tugas saya, tugas-tugas sekolah kayak matematika dia yang ajarin, kan dia jago matematika. Terus yang saya pelajarin dari dia itu adalah tanggung jawab. Dia itu kalau di rumah bertanggung jawab, jadinya di rumah itu kan dibagi-bagi tugas dan dia kebagian untuk nyuci baju dan dia itu selalu tanggung jawab untuk melaksanain tugasnya untuk nyuci baju itu. Kalau di Kega ya dia selalu ini sih, kalau misalnya dipercayakan untuk megang suatu acara dia pasti akan bertanggung jawab sama acara itu dan selesain acara itu sampai selesai. Ya pokoknya sekarang saya bangga banget lah punya kokok kayak dia. Wah, ternyata bener juga ya yang dibilang sama Kak Jos. Dia bantuin orang tua di rumah dan bantuin Jen ngerjain PR di rumah. Dia
dia sudah menjadi suratan terbuka ya di rumahnya. Nah teman-teman, selain itu tadi Kak Jos udah bilang kalau dia itu pelayanan di Kega. Sekarang kita juga mau konfirmasi nih sama Kak Mervi, Komil dari Kega MTHS. Seperti apa sih pelayanan Kak Jos di Kega MTHS? Yuk kita lihat. Dia adalah satu pribadi, satu rekan pelayanan yang luar biasa. Dia multi talent, dia bisa worship leader, dan dia juga bisa multimedia, bermain musik, dan semuanya itu dia lakukan dengan sungguh luar biasa. Karena dia mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi jiwa-jiwa. Dan saya melihat perubahan dia terjadi setelah dia mengikuti camp Make Friends Camp, di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan setelah itu dia dibina dalam satu komunitas dan dia dilibatkan langsung di dalam pelayanan. Tumbuhan itu kelihatan sekali. Sampai sekarang saya melihat Jos yang sekarang sudah berbeda dengan Jos yang dulu. Dia lebih matang, lebih dewasa. Itu kelihatan juga dengan dia membina beberapa anak youth leader. Dengan kehadiran Jos di Kega MTHS sungguh memberi warna, sungguh menjadi berkat buat teman-teman yang lain yang ada di Kega MTHS. Wow, ternyata Kak Jos sudah melakukan lebih dari yang diminta. Selain dia pelayanan di Kega, ternyata dia juga memuridkan anak-anak di Kega MTHS ya. Kak Jos, sebenarnya susah nggak sih memuridkan orang lain? Ya susah-susah gampang lah. Susah-susah gampang. Boleh tahu nggak nih, susahnya apa sih? Susahnya ya kadang keterbatasan waktu atau mungkin pas kita lagi down itu susah banget. Ya berarti ada juga dong sisi gampangnya nih Kak. Gampangnya, kalau gampangnya itu kan saya pernah dimuridkan, bahkan sampai sekarang saya dimuridkan, jadi saya bisa ngambil contoh dari pemurid saya. Wow, dimuridkan sampai sekarang ya Kak? Iya. Wah teman-teman, ternyata Kak Jos dimuridkan juga sama orang lain sampai detik ini. Sekarang saatnya kita dengar kesaksian dari orang yang memuridkan Kak Jos sampai sekarang. Siapa sih dia? Ini dia orangnya. Teman yang luar biasa, tentu teman-teman sudah kenal, namanya Jos. Dia sejak kelas 4 atau 5 SD sudah dimuridkan oleh kakak. Kakak waktu itu kenal dia sebagai anak yang biasa-biasa, tapi ternyata luar biasa ketika kakak lihat lebih dalam lagi. Dia mau melayani, dia mau belajar. Dan waktu itu kakak masih ingat, dia bukan hanya melayani di ibadah raya Minggu, tapi dia juga membimbing temannya. Dia memuridkan temannya, salah satunya adalah keponakan Kak Heri sendiri. Jadi bukan hanya sampai di situ, Jos juga memuridkan sampai hari ini. Kakak juga tahu apa yang dia lakukan buat teman-temannya di Kega. Dia memuridkan Yefta, dia memuridkan Jeremy, dia juga memuridkan teman-teman yang lain. Kakak kenal sekali dengan dia, dan dia seorang yang luar biasa. Kakak juga senang bisa memuridkan dia. Oke teman-teman, tadi kan kita udah dengar nih konfirmasi dari Jane, dari Kak Mervi, bahkan kesaksian dari Kak Heri. Wah, ternyata Kak Jos sudah menjadi suratan terbuka ya untuk orang banyak. Nah, Kak Jos, sekarang saya mau tanya nih, apa sih harapan kakak untuk anak-anak di Kega sekarang? Harapan saya buat teman-teman semua, saya berharap teman-teman bisa lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi intim sama Tuhan, dan juga bisa jadi suratan terbuka buat orang-orang di sekitar teman-teman. Itu aja. Nah, Kak Jos, terima kasih banyak ya untuk waktu Kak Jos dan untuk kesaksian yang udah Kak Jos berikan. Itu sungguh menjadi kesaksian buat saya dan buat teman-teman di Kega. Nah, teman-teman, sekian dulu ya Kega Box kita kali ini. Sampai jumpa di Kega Box selanjutnya.